melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk, tamatan sempurna dan sempurna. Maka ada ungkapan, kalau ada orang Islam pinter, Yahudi pasti lebih pinter. Ya. Kalau ada orang Islam kaya, Yahudi lebih kaya. Ya. Kalau ada orang Islam hebat, Yahudi lebih hebat. Konon katanya, saya pernah ketemu dengan Pak Dr. Daeng ya. Beliau diutus ke Palestina di jalur Gaza gitu kan. Kemudian beliau melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Aqsa. Di hari ke-6 si Dr. Daeng ini di Al-Islam masih ada orangnya dia juga, dokter ortopedi itu. Kemudian dia didatangi oleh salah seorang jemaah, bahasa nama min aina anta lah gitu. Dari mana anda ini? Ya dari Indonesia yang tugas kemanusiaan di jalur Gaza. Kemudian si Dr. Daeng itu diinterogasi kan gitu. Oh iya. Ternyata intelijen Amerika dan Yahudi itu selalu dikirim setiap hari itu ke jalur Gaza dan sholat berjamaah bersama orang-orang Muslim di sana. Malam pertama dia berhasil hadir, malam kedua hadir, malam ketiga hadir, malam keempat tidak ada yang pernah sanggup. Ya, jadi ini orang asing, malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam hadir terus kan gitu. Ini mengindikasikan satu-satunya cara bagaimana mengalahkan Yahudi dengan sholat berjamaah subuh. Teknologinya tidak mungkin dikalahkan, ilmunya tidak mungkin dikalahkan, kekayaannya tidak mungkin dikalahkan. Jadi katanya Pak Aris ya, apa yang membuat Yahudi lemah? Yahudi tidak mampu mendirikan sholat berjamaah subuh. Jadi Yahudi itu, jadi kelemahan Yahudi sudah tahu umumnya gitu. Jadi bagaimana kita hari ini mengalahkan Yahudi ya? Sadar saja umat Islam bagaimana berbondong-bondong melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita istighosah memohon keselamatan dan kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam rekayasa kaum kufar hari ini yang sedang nampak di tengah-tengah kita hari ini. Ini luar biasa. La ilaha illallah. La مقصود إلا
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mujil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adul, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ish, ya Shahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Dhahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya
يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Ada 3 kelompok manusia dalam Al-Quran ya. Yang pertama ada yang disebut dengan kelompok zalimun li nafsih ya. Kelompok yang menzolimi dirinya sendiri. Laki-laki pakai anting gitu kan. Tangan dan anggota tubuh ditato gitu kan. Padahal sudah Allah berikan penghargaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Termasuk yang tren di Indonesia hari ini misalkan kan mobil sudah bagus-bagus didesain, knalpotnya digerung-gerung gitu kan ya. Sampai membuat kita bising, tidak enak gitu kan. Kata Ustadz Nuh kemarin, apa yang buat banyak manusia masuk neraka? 1, dosa mulut. Yang kedua, dosa kemaluan ya. Zalimun li nafsi. Ini orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jarak dari rumah ke masjid hanya 50 meter, tapi dia tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya. Sudah zalim. Padahal fungsi hidup adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat keberadaan kita berada di dunia ini adalah tidak lain, tugas pokoknya adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam konteks ini tidak ada seorang pun yang mampu memunculkan alasan, alasan sibuk, kerja, bisnis, cari uang dan sebagainya, tidak ada. Ya. Karena malaikat Ijrail mah hanya memiliki nomor cabut, bukan nomor waiting list. Kan gitu. Zaman pada Darusada pertama kali terpilih jadi wali kota gitu. Hari ini dilantik, wakil wali kotanya besok. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Bayangkan Pak, sudah nanam, sudah tanur, terus ngaramet, kemudian begitu panen ya terpilih. Kemudian saya masih ingat karena suka pengajian di di Sukamiskin gitu, ku abdi dipasihkeun ternyata mobil dinasnya kepada wali kota yang meninggal dunia itu ternyata, sebagai bentuk hadiah gitu. Nih makanya satu yang memotivasi saya masih hadir di masjid, jangan-jangan subuh ini adalah subuh terakhir hidup saya. Kenapa maghrib masih datang ke masjid ini? Jangan-jangan maghrib inilah maghrib terakhir hidup saya. Kenapa Isya masih ada di masjid? Jangan-jangan hari Isya inilah atau pagi inilah terakhir hidup saya. Saya zikrul maut gitu kan. Tidak neko-neko lah gitu. Ini juga pengajian dari jam 10 kan belum ada kabar ini kan ya. Pas tadi mau ke masjid lihat HP, nah ya pengajian gitu kan. Tidak punya persiapan. Impromptu kalau dalam bahasa retorika itu, dadakan ini kan itu. Jadi insya Allah kalau kita hari ini zikrul maut, hidup itu kan hanya 3 hari saja. Esok, hari ini, dan kemarin, hari ini, dan sekarang. 3 hari aja. Jadi zikrul maut. Kenapa suasana pengajian kita bawa dengan konteks kalimah thayyibah, baca asmaul husna, ya, baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, agar hati ini teduh, lunak, ya. Masih ada pesantren Najmus Salam ini di samping tol Cileunyi itu ya. Itu tahun 1935 itu penuh dibom oleh tentara kolonial Belanda. Itu si Maryam itu datang ke sana ngapung lagi. Itu pesantren dihancurkan oleh kolonial Belanda. Selidik punya selidik, satu diantaranya ternyata kiai dan santrinya itu adalah penggemar sholawat. Maka kita baca masyana sholawat yang paling enteng, sholawat wahidiyah tadi. Secara pribadi saya mah sangat menikmati banget gitu kan. Jadi seolah-olah ruh teh naik ke langit gitu kan. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Pertama kali datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah pada waktu itu, ini pernyataan orang kufar namanya Abdullah bin Salam. Muhammad datang ke Madinah dan aku berada dalam kerumunan orang itu, kata Muhammad bin Salam, dalam keadaan masih kafir ini, yang disambut dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada dan sebagainya. Aku berada di tengah-tengah orang-orang mukmin pada waktu itu. Kata beliau, demi Allah di mana zatku berada dalam genggamannya, tidak ada tanda-tanda kebohongan dalam orang itu. Siapa orang itu? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu teh ungkapan orang kafir. Abdullah bin Salam waktu itu masih dalam agamanya Yahudi, masih kafir. Aku terkagum-kagum melihat seorang makhluk yang bernama Muhammad dan tidak ada tanda-tanda kebohongan sedikit pun dalam wajahnya. Pertanyaan saya, menang ilham di mana itu kan? Abdullah bin Salam sampai ngomong seperti itu. Yang kedua adalah buku yang sangat terkenal adalah Michael Hart itu. Buku yang ditulis oleh seorang orientalis barat, ada 100 tokoh
yang paling berpengaruh dalam membentuk peradaban dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semua ini adalah dinobatkan sebagai tokoh nomor one, nomor wahid. Manusia paling sempurna, sempurna akhlaknya, sempurna ilmunya, ya. Sempurna budi pekertinya. Kata dia, kurun waktu 23 tahun Islam telah menyebar ke sepertiga dunia, dan tokoh lain membutuhkan ratusan tahun. Jadi mual ayat manusia hebat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya saja sudah mulia, sudah hebat. Masa di antara kita mau saling bantai hari ini kan gitu. Sampai di grup Mukhlisin Allahuddin kan ya, kayak mempertontonkan samurai segala macam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullahaladzim saya.